Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para saimin dan saimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita semua diperjumpakan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini. Yang Rasul katakan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan dalamnya. Mudah-mudahan dengan semangat motivasi yang tinggi kita berada di bulan yang mulia ini, kita mampu untuk menjadikan bulan ini sebagai bulan pelatihan atau yang kita sebut dengan sahrut tarbiyah bagi diri kita. Para saimin dan saimat rahimakumullah, sebagaimana yang Allah tujukan kepada kita untuk diwajibkannya berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka pembentukan kepribadian kita menjadi pribadi yang takwa. Allah sebut sebagai la'allakum tattaqun. Sehingga ketakwaan itu mesti kita raih dengan menjadikan bulan ini sebagai bulan pelatihan atau yang kita katakan syahrut tarbiyah itu. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita berada di bulan yang mulia seperti ini, Ramadan 1446 Hijriah ini, maka mari kita jadikan bulan ini sebagai bulan dalam rangka tarbiyatul iradah. Ini yang pertama yang mesti kita lakukan. Artinya apa, kaum muslimin yang berbahagia? Bahwa bulan Ramadan mesti kita jadikan untuk mendidik kita, membina kita dalam rangka agar kita mampu untuk mengendalikan keinginan, mengendalikan kehendak, sehingga kita terbatas, sehingga kita betul-betul mampu mengarahkan berbagai keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita yang didorong oleh nafsu ini untuk senantiasa kita arahkan kepada perilaku-perilaku atau sesuatu yang diberkahi, sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, memang ketika kita berada di bulan yang mulia seperti ini, cara hidup kita akan berbeda. Cara tidur kita juga akan berbeda. Cara ibadah kita juga mesti harus berbeda. Maka kalau dalam bulan-bulan yang lalu kita bisa untuk senantiasa mengikuti semua kehendak kita, keinginan kita, ingin makan apa saja, kapan saja, di mana saja, kita bisa melakukannya tanpa ada batasan waktu yang membatasi kita untuk tidak membolehkan kita makan, tidak membolehkan kita minum. Tetapi ketika kita berada di bulan yang mulia Ramadan, maka Allah membatasi semua keinginan kita itu. Kita hanya boleh makan ketika sudah terbenam matahari. Kita baru bisa minum ketika sudah berkumandangnya atau berbunyinya beduk, berkumandangnya azan, tanda masuknya waktu maghrib, dan itu adalah masa kita untuk berbuka. Maka kita akan terus makan ketika sampai waktunya nanti imsak atau sampai waktunya masuk waktu sholat subuh, kita pun atau terbitnya fajar, kita pun akan mulai menahan, mulai melakukan upaya untuk mengendalikan diri kita dari berbagai macam keinginan yang muncul dalam diri kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan hadir adalah untuk membina, mendidik kita, melatih kita untuk bisa mengendalikan keinginan-keinginan. Artinya apa? Pada bulan-bulan berikutnya, Allah menginginkan kita mampu untuk mengendalikan semua hal yang ada dalam diri kita itu, yang didorong oleh innan nafsa la'ammaratu bisu itu. Bahwa nafsu itu senantiasa mendorong kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan, illa ma rahima rabbi, kata Allah. Inilah pendidikan pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan sebagai thariqatul malaikat, jalan
pelatihan bagi kita untuk mencontoh, meniru jalan yang ditempuh oleh para malaikat Allah. Para malaikat itu adalah makhluk Allah yang luar biasa, punya ketaatan kepada Allah. Sehingga Allah gambarkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Yang namanya malaikat, mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Mereka tidak pernah membantah apa pun yang diperintahkan oleh Allah. Sampai-sampai disuruh sujud kepada Adam, mereka pun melakukan sujud itu. Inilah malaikat. Sebagai malaikat, untuk taat, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maka kita pun ketika berada di bulan yang mulia seperti ini, tentu kita juga mencontoh pola hidup para malaikat yang senantiasa taat tunduk. Maka ketika berada di bulan Ramadan, kita disuruh berpuasa oleh Allah, kita makin berpuasa. Ketika berada di bulan Ramadan, kita diperbanyak, kita disuruh untuk diperintahkan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Maka kita lakukan. Artinya kaum muslimin yang berbahagia, ketika bulan Ramadan ini datang, dalam rangka membina kita, sebagai bulan pelatihan bagi kita, untuk senantiasa kita mampu melakukan ketaatan-ketaatan. Maka ketika kita berada di bulan seperti ini, tentu ibadah kita harus meningkat. Sholat kita mesti bertambah. Baca Al-Quran kita mesti banyak. Sedekah kita juga mesti lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena Rasulullah sudah mencontohkan bahwa Rasul adalah seorang yang dermawan. Maka kedermawanan Rasulullah ketika berada di bulan yang mulia ini, kata sebuah hadis, seperti atau melebihi angin yang berhembus. Luar biasanya kaum muslimin yang berbahagia. Maka begitu juga mestinya Ramadan atau puasa ini mendidik kita agar kita mampu untuk senantiasa memiliki ketaatan, untuk senantiasa memiliki peningkatan ibadah-ibadah yang luar biasa, sehingga kita betul-betul hidup dalam ketaatan-ketaatan ini. Kemudian yang ketiga, puasa memberikan pelatihan bagi kita, memberikan tarbiyah bagi kita dalam konteks tarbiyatul ilahiyah. Artinya apa kaum muslimin yang berbahagia? Tarbiyatul ilahiyah artinya bahwa kita diminta untuk mencontoh, meniru sifat-sifat Allah yang maha sempurna itu. Allah yang punya sifat yang maha sempurna. Maka kita pun ketika berada di bulan Ramadan ini, kita dilatih agar jangan sampai puasa Ramadan kita ini tidak ada makna sama sekali, seperti yang digambarkan oleh Rasul, bahwa kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas, itu bahwa berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasul, tetapi yang dia dapat hanya sekedar menahan lapar dan juga menahan dahaga haus, tetapi tidak punya makna apa-apa. Maka dalam rangka itu kita tentu ingin puasa kita itu bermakna. Ketika kita ingin puasa kita bermakna, maka yang mesti kita jaga adalah bagaimana menjaga agar puasa kita tidak rusak, agar puasa kita betul-betul fungsional. Artinya apa? Kita mesti menjaga perilaku, menjaga tutur kata, menjaga segala hal. Artinya tentu kita ganti kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat yang jelek dalam diri kita, kita munculkan sifat-sifat yang baik seperti sifat-sifatnya Allah. Tentu sebatas kemanusiaan kita melakukan sifat-sifat seperti itu. Bagaimana kedermawan kita, bagaimana kasih sayang kita, bagaimana kecintaan kita kepada saudara-saudara kita, bagaimana kita mampu untuk selalu melakukan kejujuran dalam hidup ini. Maka sifat-sifat Allah itu yang harus senantiasa kita pupuk, kita bina melalui ibadah Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, Ramadan atau puasa sebagai sahur tarbiyah bagi kita, merupakan Ramadan ini atau puasa ini sebagai tazkiyatun nafs bagi kita. Puasa sebagai mensucikan jiwa kita. Artinya kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang senantiasa memiliki ketaatan kepada Allah, orang-orang senantiasa mampu tetap konsisten istiqamah dengan ibadah-ibadah yang terbaiknya, melakukan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, kemudian melakukan tadarus Al-Quran, melakukan banyak-banyak ibadah-ibadah yang lain selama 1 bulan ini, maka insya Allah kita akan memiliki hati, kalbu yang bening, kalbu yang suci. Karena memang hati atau kalbu itu akan bersih ketika kita senantiasa mampu melakukan ketaatan-ketaatan.
Maka proses kita melakukan ketaatan selama sebulan ini, kita berpuasa, kemudian kita banyak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian kita punya sifat-sifat yang senantiasa mencontoh sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semua merupakan sebuah ketaatan kita, dan itu akan merefleksikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang suci. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mampu mensucikan jiwanya. Inilah kaum muslimin yang berbahagia, para shaimin dan shaimat. Ramadan datang kepada kita sebagai sarana bagi kita untuk melatih diri, untuk senantiasa membina diri kita, sehingga akan merefleksikan diri kita sebagai seorang muttaqin, orang-orang yang betul-betul bertakwa. Maka ketakwaan yang kita raih akan menjadikan kita sebagai pemenang-pemenang sejati ketika kita sudah berada di 1 Syawal nantinya. Inilah yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.